Hai, balik lagi di Fintalk bareng aku Vinanda. Nah, kali ini aku mau bahas soal apa sih itu peer-to-peer lending. Jadi, karena banyak banget kolom komentar yang masuk, Kak bahas dong peer-to-peer lending, apalagi menarik banget karena keuntungannya 18-20%. Nah, sebelum ke materinya jangan lupa ya, subscribe dulu channel kita. Jadi apa sih itu Kak peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu adalah sebuah layanan jasa elektronik ya, digital gitu, kayak fintech yang mempertemukan antara orang yang mau minjemin dana sama orang yang mau minjem dana atau butuh duit. Istilah gampangnya, peer-to-peer lending itu kayak marketplace ya. Kan kalau misalnya kita marketplace itu menemukan orang yang mau jual barangnya sama orang yang mau beli barang. Bedanya kalau peer-to-peer lending ini adalah mempertemukan orang yang mau minjemin uang sama orang yang butuh duit atau yang mau ngutang. Udah paham belum sampai sini? Kalau udah paham aku tungguin nih, subscribe dulu ya. Oke? Udah? Oke, kita lanjut. Jadi ada dua peran nih yang bisa dilakuin oleh peer-to-peer lending ini. Jadi ada borrower dan juga lender nih. Misalkan aku butuh uang nih, aku tuh pengen minjem sama kamu gitu ya. Jadi kamu tuh sebagai lendernya, nah aku sebagai borrowernya. Nah kalau misalkan si peminjam, misalkan nih kan aku mau minjem nih, aku butuh duit nih. Apa aja sih yang harus aku lakuin Kak? Jadi kayak pertama tuh kita harus mengunggah dulu dokumen-dokumen dan juga data pribadi kita kayak KTP, terus modalnya ini kamu tuh buat apa sih butuh uangnya gitu. Ntar kamu tinggal lakuin isi data pribadi aja kayak biasa gitu ya. Tapi tenang aja, data pribadi kamu aman kok, makanya pilih aplikasi yang memang telah legal. Terus nanti setelah itu kalian akan menunggu status permohonan. Jadi status permohonannya ini tuh akan bisa ditolak, bisa diterima. Kalau ditolak kenapa tuh kok bisa ditolak sih Kak? Ditolak karena mungkin ada beberapa yang memang kalian tuh datanya belum lengkap diisi. Nah terus kalau misalkan diterima, nanti kalian tinggal kelihatan tuh berapa return yang kira-kira kalian akan dapet. Terus misalkan kalau misalnya jadi pendana ya, terus nanti akan masuk juga nih permohonan kamu ke marketplace-nya. Jadi nanti akan ada lender-lender yang bisa langsung milih nih, kayaknya aku mau danain kamu nih karena kamu kayaknya punya uangnya dan recordnya tuh bagus gitu. Nah, kalau sebagai pendana atau lender, pertama kalian harus melakukan screening data peminjamnya atau borrowernya seperti apa. Setelah kalian screening dan kalian udah menemukan kayak orang yang mengutang kayaknya nih dananya cukup bagus gitu, cukup sehat. Oke, setelah dipilih, kalian tinggal langsung klik aja, nanti di aplikasinya pasti ada. Kalian tinggal melakukan pendanaan di situ dari deposit yang sudah kalian lakukan ke aplikasi. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mendapatkan keuntungan deh, returnnya 18-20%. Keuntungannya nih, kalau misalkan kita jadi peminjam atau borrower di peer-to-peer lending ini, pertama, suku bunganya tuh rendah, terus cepat dan mudah, jadi nggak seribet kalau kita ke bank ya, dan juga nggak ada jaminan. Tapi ada kekurangannya nih, kalau misalkan kamu jadi borrower nih, pertama nggak ada jaminan kalau pendanaan kamu tuh akan 100% disetujui. Misalkan kamu mengajukan 150 juta, tapi ternyata yang mau mendanai kamu hanya 100 juta aja, jadi nggak 100% bakal cair ya. Terus suku bunganya akan melonjak tinggi. Kalau apa? Kalau kamu telat bayar, jadi bunganya akan semakin membengkak. Dan akan lebih cocok sebenarnya kalau untuk jangka pendek aja, jadi kayak dari 6 bulan sampai 12 bulan, jadi bukan untuk yang tujuan jangka panjang ya. Nah, kelebihannya kalau misalkan kamu mau jadi pendana atau lender nih, yang pertama itu legal karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalian bisa cek di websitenya OJK langsung aja. Terus yang kedua juga returnnya tinggi, 18-20%. Dan ada kekurangannya sebenarnya. Kalau misalkan kamu jadi lender atau pendana, dana kamu itu nggak liquid. Kenapa? Karena kan kamu sudah mengalokasikan uang kamu untuk modalin orang lain gitu ya, untuk ngasih pinjam ke orang lain. Jadi ada return dan tenornya ya. Jadi nggak liquid. Terus yang kedua juga ada kemungkinan gagal bayar. Tapi sebenarnya resiko ini juga udah diminimalisir sih sama aplikasi dari peer-to-peer lending. Itu dia sekilas penjelasan tentang peer-to-peer lending. Tapi kalau kalian masih penasaran apa itu peer-to-peer lending, aplikasi apa aja kayak menjadi rekomendasi, kalian bisa pantengin terus channel Fintalk dan jangan lupa masukin saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share juga kemanapun kalian mau ya, biar kalian juga bisa dukung kita sebagai channel terbaik di Indonesia. Oke? Tonton terus Fintalk dan see you.